Perkenalkan diri, nama saya Ref Maisal Astin dari SMP Nusantara Lampung, CGP Angkatan 5. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, permisi Pak. Saya dari CGP Angkatan 5. Kan nama saya Maisal Asrin dari CGP Angkatan 5. Saya tugas atau dinas di SMP Nusantara Lampung Pak. Di sini saya punya tugas Pak dari materi dari guru penggerak, ini mewawancari pimpinan kepala sekolah berkenaan dengan materi kami, yaitu tentang norma etika atau kebijakan. Bagaimana Pak, bersedia untuk wawancara? Iya, bersedia Pak Ref. Mudah-mudahan ini juga menjadi suatu yang praktik. Baik Pak, mengingat waktu kita ini sudah bilang siang Pak, udah mau 27 Pak. Jadi saya langsung saja Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak. Mungkin berdasarkan dari pengalaman Bapak sama di sekolah, mungkin ada yang sudah ada dilaksanakan atau belum. Ini kita akan yang pertama begini Pak, dalam mengidentifikasi kasus-kasus tentang kita berbuka itu kira-kira bagaimana Pak Bapak melakukan identifikasi? Ya, terima kasih Pak Ref bahwa memang sebagai besar yang saya identifikasi adalah kasus-kasus yang merupakan identitas, dan banyak hal sebenarnya yang bagi saya dalam mengambil keputusan maupun mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Memang sebagian besar yang jadi Itu berkenan dengan siswa dan orang tua pasti. ya, kan dinamikanya adalah masuk dewan guru gitu pun jadi hal-hal yang kebetulan memang saya juga salah satu guru penggerak sama Pak. Oh iya Pak. Ternyata memang banyak ibu yang bisa itu ya, yang paling saya identifikasi adalah kasus-kasus yang menggunakan diri itu. Baik Pak, Bapak juga ini juga pas kerja dia langsung bisa diaplikasikan. Benar-benar. Terus Pak, kemudian bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah di sini? Ya. Misalnya bagaimana? Jadi memang hal yang pertama saya lakukan adalah saya mengumpulkan dan saya harus memihak kepada salah satu siswa, mungkin guru, mungkin atau orang tua. Saya juga harus memperhatikan baiknya dan latar mengambil keputusan kasus-kasus yang memang merupakan dilema ini. Saya harus mengumpulkan data-data, saya bisa menganalisa lah seperti itu sebelum saya memang mengeksekusi seperti itu kasus-kasus yang memang sedang saya biasakan. Itu langkah-langkah yang sudah runut tuh Pak. Iya. Biasa ekspektasinya. Mohon maaf nih Pak, ada lagi Pak. Saya bertanya, Pak. Jadi hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Iya. Jadi yang paling efektif adalah ketika beberapa waktu langsung saya terapkan pada ketika ada materi kita yang quotes dan sebagai kunci seperti itu. Ya, saya dalaminya seperti itu Pak, bahwa memang data-data yang kita perlukan, yang saya perlukan itu memang data-data berbasis fakta dari yang bersangkutan. Jadi tidak juga saya memutuskan sendiri dengan ego saya, bahwa memang dilema etika ini juga hal yang memang agak sensi lah ya kata anak-anak. Kasus-kasus yang sensi yang semua harus menang, akhirnya
ketika ada salah satu siswa yang ternyata merasa tersudutkan, bagaimana caranya saya harus mengembalikan dia ke komunitas. Tidak ada rasa bersalah dia, keluar dengan mata kepala tetap tegap, dan hal yang paling penting adalah dia menyadari kalau memang itu hal yang tidak efektif ataupun tidak benar yang dia lakukan. Jadi siswa tersebut sudah sadar ya dengan akan kesalahan dia, Bapak bagaimana menurut keputusannya. Jadi sama-sama dari pihak sekolah nyaman, bisa akomodir, dari pihak si siswa atau orang tua juga bisa merasa nyaman juga dengan keputusan yang sudah dilakukan. Menenangkan semuanya nih gitu ya. Jadi tidak ada belah pihak lagi. Iya. Kemudian Pak, dalam pelaksanaan Bapak di saran di sekolah nih Pak, kan kita masih bahas tentang dilema etika nih Pak. Kira-kira tantangan apa nih Pak yang Bapak hadapi dalam tentang dilema etika ini? Tantangan ini Pak. Tantangan yang paling menantang adalah ketika memang semua argumen-argumen yang disampaikan oleh mereka itu menurut saya itu benar semua. Tapi tantangannya adalah saya harus mengambil suatu keputusan yang fair, betul, tanpa menyalahkan salah satu dari mereka. Itu tantangan yang sangat menantang buat saya. Tapi ya saya jujur saja Pak Rek, karena mungkin kalau sisi melo itu ranahnya perempuan. Ya, kalau kita tegas iya itu kayak A, B, B gitu Pak ya. Betul Pak Rek, seperti itu. Jadi tantangan terbesar Bapak itu tadi adalah dalam mengambil keputusan ketika memang benar yang benar, yang saya salah. Betul Pak. Benar. Karena ya memang ketika kita mengambil keputusan itu salah, nanti efeknya pun akan fatal. Ketika kita membela yang satu ya efeknya juga. Jadi memang agak sulit tantangannya seperti itu Pak. Kemudian gini Pak, Bapak punya memiliki tatkala ketika ada jadwal tertentu dalam suatu kasus dilema, Bapak ada jadwal itu. Kemudian ada kejadian tadi itu. Kira-kira bagaimana Pak untuk menyelesaikannya dan bentuknya prosedur apa yang Bapak lakukan ketika dalam satu waktu ada kejadian tadi? Sedang Bapak udah punya jadwal nih Pak, gitu Pak, yang harus Bapak lakukan. Kira-kira bagaimana itu? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini juga memang saya harus meluangkan dan membuat jadwal khusus. Dalam artian step-stepnya, langkah-langkahnya itu saya tidak terburu-buru ya Pak ya. Bahkan ketika harus pindah di suasana yang lebih nyaman seperti itu, saya bawa anak murid saya ke suatu tempat yang memang dia merasa nyaman untuk curhat, yang untuk tolak Iya betul. Ya, untuk mengungkapkan segala macamnya lah seperti itu. Jadi memang saya jadwalkan kapan, dan terkadang memang saya harus skenario tempatnya nyaman nggak buat mereka untuk mengungkapkan ya. Artinya ketika ada contoh kasus siswa aja, ketika di depan anak-anak atau di sekolah dia nggak nyaman dan akhirnya memang nggak keluar gitu aja gitu. Jadi ada yang tertahan, ada yang disembunyikan gitu. Tidak mau disebutkan di situ ya. Iya, privasi juga. Iya betul. Jadi intinya Bapak pada saat kejadian tersebut Bapak tidak langsung melakukan tersebut. Tapi Bapak menyampaikan kepada siswa tersebut, kita akan teruskan di waktu yang lain dan di tempat yang khusus seperti itu ya. Karena nggak mungkin juga kita sudah ada jadwal tertentu tiba-tiba kita melakukan seperti itu. Karena kalau terburu-buru juga dalam satu waktu mungkin tidak maksimal juga seperti itu ya. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. Kemudian ini berkenan dengan yang membantu Bapak. Kira-kira faktor-faktor apa nih yang mempermudah dalam Bapak melakukan keputusan yang berhubungan dengan kasus dilema etika ini? Iya. Beberapa faktor yang memudahkan saya. Yang pertama, dalam prosesnya ternyata mereka jujur dalam hal
apa yang nggak diperbuat, saran mereka, kemudian juga dan lain-lainnya gitu ya. Mereka cenderung mau mengungkapkan isi hati ya, dan itu juga ya salah satunya yang memudahkan saya. Dan juga saya tidak sendiri Pak dalam mengambil keputusan. Saya ada wakil pastor, wakil siswa yang itu memotivasi saya untuk mengambil keputusan yang juga suatu kemudahan. Jadi memang tidak serta merta hanya putusan pribadi gitu Pak ya. Nah, Jadi putusan itu kita ambil berdasarkan masukan dari rekan kita, wakil kepala sekolah. Jadi tidak serta merta tunggal gitu Pak ya. benar. Itu diperlukan Pak. Jadi ada orang motivasi kita juga. Nah yang terakhir nih Pak, sudah kita ada beberapa pertanyaan. Kira-kira nih Pak, dari Bapak pengalaman yang tadi yang sudah Pak jelaskan, kira-kira hal apa atau pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak yang sudah dilakukan untuk berkenaan dengan masalah dilema etika itu? Pembelajaran yang sangat berharga yang bisa saya petik adalah saya tidak jadi seorang diktator ya, kayak dalam memutuskan suatu. Punya banyak faktor-faktor yang ketika harus ditimbang, ketika harus dipikirkan, ternyata memang saya butuh yang lain. Saya butuh mendengar apa keluhan-keluhan siapapun yang menjadi suatu permasalahan di dunia ini. Ya, artinya ketika saya membuat suatu keputusan itu benar-benar keputusan yang memang sudah valid secara bukti-bukti, secara data gitu, dan juga artinya keputusan ini bukan juga keputusan saya pribadi, tapi saya sudah konsultasi dengan para wakil saya. Pada akhirnya memang keputusan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Hal yang paling terpenting adalah siapapun yang menanggung resiko keputusan saya itu dengan besar hati, dengan lapang hati untuk menerima, dan akhir mereka bisa kembali ke komunitas mereka dengan nyaman, tidak merasa disalahkan, tidak merasa disudutkan oleh dengan dilema yang baru saja terjadi. Itu Pak. Luar biasa memang Pak. Ini wajah kayak sekolah kita ini tambah luar biasa nih Pak. Baik Pak, mungkin itu pertanyaannya. Cuman ini saya ingin ada refleksi sih Pak, refleksi dari hasil wawancara kita. Pertama dari pertanyaan yang ada tadi, itu sudah menggambarkan dari yang saya pelajari Pak di modul 3 Pak, yaitu tentang paradigma dan prinsip, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian yang sudah saya dapatkan Pak, dari Bapak dikatakan. Kemudian yang refleksi kedua Pak, jadi dari Bapak sampaikan itu rupanya ada persamaan dan ada perbedaan mungkin di sekolah saya, yang di sekolah saya ada perbedaan bersama, tapi persamaannya itu ya mengambil keputusan itu memang harus kita konsultasi juga sebagai kita ada punya wakil gitu Pak ya, jadi tidak semata karena kita harus kita. Kemudian keputusannya juga itu Bapak sudah mengambil efektivitas, sudah luar biasa Pak. Itu Pak. Kemudian untuk kalau untuk guru bagaimana Pak? Apa penerapannya juga sama seperti itu Pak? Kalau kita menerapkan guru apa proses Iya, pada prinsipnya sama kan? Ya, sama yang saya maksudkan, data fakta-faktanya. Ini memang dalam dengan andragogi seperti itu ya, sama orang dewasa. Iya. Dan saya tetap tidak akan memaksakan ya itu dia ada di rel dia, kemudian di rel yang satunya saya tidak akan memaksa mereka untuk di rel saya.
tapi dengan sama-sama orang dewasa Terus kita berpikir ya lah sudah bisa berpikir lebih jauh ke depannya gitu ya. Tapi pada akhirnya memang kita semua sepakat bahwa memang dunia ini udah selesai. itu termasuk dengan tentang sejauh MTU juga Pak ya. Nah. Sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini dari wawancara ini saya tambah jadi ilmuwan pengalaman saya Pak. Nah, tadi dari materi ini ditambah lagi dari pengalaman Bapak yang Bapak jelaskan barusan, menambah wawasan saya untuk dalam berinteraksi Pak. Contohnya bisa saya aplikasikan juga di naskah saya, bisa saya kasih masukan ke saya bahwa di sekolah Kartika 2 ini ternyata dalam mengelola dilematika seperti ini. Terima kasih Pak, maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya. Ya, semoga apa yang sudah kita perbincangan ini bisa dapat sama-sama kita, terutama kita berorientasi kepada siswa ya. Lagi. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Demikian wawancara saya dengan Pak Junaidi, ini adalah kepala sekolah dari SMP Kartika 2 yang ada dari Kota Bandar Lampung juga. Beliau sudah memaparkan apa yang telah saya sampaikan. Kemudian yang bisa saya sampaikan dalam wawancara ini semoga bisa bermanfaat untuk semua yang memang dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.